المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin rahimani Allah wa rahimakum, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, di subuh hari ini, kita alhamdulillah setelah beberapa kali off karena suasana PPKM, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, dalam rangka untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam menuntut ilmu ini. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan di satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang orang tersebut berjalan untuk mencari ilmu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mudahkan bagi orang tersebut untuk jalannya menuju surga. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, semoga Allah memuliakan kita. Setelah kita berbicara tentang al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah membahas tentang beriman, al-imanu bi malaikatillah, beriman kepada para malaikat Allah. Kita juga sudah berbicara tentang al-iman bi kutubillah, beriman dengan kitab-kitab Allah, kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kita sudah bahas. Dan termasuk juga al-iman bi rusulillah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, utusan-utusan Allah. Maka pada pagi hari ini kita lanjutkan kepada al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wajib bagi setiap orang mukmin untuk mengimani bahwa nanti ada yang disebut dengan yaumul akhir, hari akhir, hari kiamat.
Dan beriman kepada hari akhir ini termasuk daripada ruknun min arkanil iman. Dia termasuk bagian dari salah satu rukun di antara rukun-rukun iman. Bahkan kata para ulama, barang siapa yang tidak mengimaninya, dia meragukannya, faqad kharaja minal millah. Sungguh dia sudah keluar dari millatul Islam, sudah keluar dari Islam. Oleh karena itu kita perlu perhatian terhadap al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir, yang merupakan salah satu dari rukun iman, dan dia termasuk rukun iman yang kelima. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir? Yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir adalah al-i'tiqadul jazim, meyakini secara pasti. Kalau disebut dengan meyakini secara pasti, berarti kita tidak boleh ragu-ragu di dalam meyakininya, bahwa pasti nanti akan terjadi satu hari yang dikenal dengan yaumul akhir, hari akhir, hari kiamat, dan dibenarkan. Jadi meyakini secara pasti dan dibenarkan melalui apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, atau juga melalui apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengimani hari akhir nggak boleh dengan kira-kira atau barangkali begini kali suasananya, barangkali begini kali suasananya, tidak. Tapi dia adalah berdasarkan melalui apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hari kiamat itu tidaklah ada yang mengetahui kecuali apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Setelah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, maka Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga menyampaikannya. Apa yang akan terjadi setelah hari kiamat. Jadi bukan hanya sekadar hari kiamatnya, tapi apa yang akan terjadi setelah hari kiamat. Jadi apa yang akan terjadi setelah hari kiamat? Ya, setelah kita mati di dunia ini, makanya saya sering katakan bahwa ketika kita menghantarkan saudara kita ke kuburan, itu bukanlah sebuah tempat peristirahatan terakhir. Itu bukanlah dia akan tidur panjang di situ. Kan sering kalau kita mengatakan mari kita antarkan saudara kita ke tempat peristirahatan terakhir. Kenapa? Karena ketika seseorang mati, masuk ke dalam kubur, dia akan menghadapi proses-proses kehidupan setelah dia mati di dunia. Jadi nanti ada kehidupan yang bukan kehidupan dunia. Dan itu banyak prosesnya. Salah satunya apa? Fitnatul qabr. Ya, ketika dia masuk ke kubur saja, dia akan mendapatkan yang disebut dengan fitnatul qabr. Apa yang maksud dengan fitnatul qabr? Fitnah di sini bukan tuduhan. Fitnah di sini adalah ujian. Su'alul malakain. Di mana dia akan ditanya oleh dua malaikat yang dikenal dengan malaikat munkar dan nakir. Ini yang disebut dengan fitnatul qabr. Ada kalanya orang tersebut ketika dia bisa mendapatkan ujian dengan dia bisa menjawab pertanyaan malaikat, dia mendapatkan nikmat kubur. Ada kalanya kalau dia tidak bisa mendapatkannya, tidak bisa menjawabnya, dia akan mendapatkan azab kubur. Ini yang disebut dengan fitnatul qabr. Setelah itu yaumul ba'si, di mana dia akan dibangkitkan. Setelah dia mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur, dia akan dibangkitkan yang dikenal dengan yaumul ba'si, di mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya. Yuhsyarun nas, kata Rasulullah SAW. Manusia nanti akan dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, enggak pakai baju, dalam keadaan tidak bersendal, dalam keadaan tidak dikhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita pada saat dilahirkan oleh ibu kita. Ketika kita dilahirkan oleh ibu kita,
kita nggak pakai sendal. Ada nggak orang lahir pakai sendal? Pakai selop lagi? Nggak ada. Orang dilahirkan tidak berpakaian. Ada nggak orang dilahirkan lagi di bedong gitu? Tahu kak di bedong? Kalau kamu tahu itu bedong gitu apa? Nggak ada. Telanjang. Orang juga dilahirkan dalam keadaan tidak dikhitan. Nanti juga akan dilahirkan oleh perut bumi. Maksudnya apa? Dibangkitkan dalam keadaan sama ketika kita dilahirkan. Itu yang dikenal dengan Yaumul Ba'thi. Kemudian setelah itu Yaumul Hasyr, di mana manusia setelah dibangkitkan dari alam apa? Kubur, maka dia pun akan dikumpulkan yang disebut dengan padang mahsyar. Seluruh manusia. Nggak ada yang bisa bersembunyi di situ. Nggak ada yang bisa apa? Ngumpet. Mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mereka pun akan diperlihatkan tatayurus suhuf, lembaran-lembaran kitab-kitab amalan mereka. Kitab-kitab amalan yang mereka pernah lakukan di dunia. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Iqra kitabak. Kata Allah SWT, bacalah kitabmu. Kitab di sini maksudnya apa? Catatan amalmu. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup pada hari itu ketika kamu baca, itu menjadi koreksi bagi kamu, hisab kamu. Kamu akan bisa melihat bagaimana amalan kamu yang pernah kamu lakukan di dunia. Cukup. Disebutkan di dalam hadis bahwa kitab catatan amal tersebut panjang dan lebarnya itu seluas pandangan mata kita. Udah pernah nyoba gak? Pandangan mata kita itu berapa kilo? Udah pernah ngitung, Mbak? Belum, sama. Saya juga belum pernah ini. Saking luasnya. Kalau kita kan suka bikin diary, buku catatan, itu cuman yang enak-enak aja ya, atau yang sedih-sedih kadang-kadang. Ada yang tertinggal. Tapi ini semua yang pernah kita lakukan itu akan tercatat di dalam kitab amalan-amalan kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang diucapkan oleh manusia, yang dilakukan oleh manusia, kecuali itu dicatat oleh malaikat atid. Raqib dan atid. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita ada orang, nggak ada orang apa? Beda. Oh, ini nggak ada orang di rumah. Bikin maksiat. Ketika di luar, tak malu sama orang. Tidak. Pokoknya ada orang, nggak ada orang, kita harus menjaga diri kita dari maksiat. Kenapa? Karena di sana ada yang mencatat apa yang kita lakukan. Yaitu malaikat, raqib dan atid. Itu akan diperlihatkan oleh Allah SWT, kitab catatan amalan-amalan kita. Baik yang baik maupun yang buruk. Bukan yang baik-baik aja. Yang buruk-buruk juga akan diperlihatkan. Dan itu orang akan, kalau bahasa kita akan ngeh gitu. Oh, ternyata begitu banyak apa yang pernah saya lakukan. Kemudian proses selanjutnya adalah wal hisab. Kita akan dihisab amalan kita. Semua yang pernah kita lakukan, amalan-amalan kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama sekali, awwalu ma yuhasabu 'abdun yaumal qiyamati as-shalah. Idza saluhat saluha sa'iru 'amali wa idza fasadat fasada sa'iru 'amali. Yang pertama sekali nanti akan dihisab, akan dihitung, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat terhadap seorang hambanya adalah tentang salatnya. Apabila salatnya baik, maka yang lain menjadi baik. Apabila salatnya buruk, maka yang lain menjadi buruk. Kenapa? Karena salat ini merupakan barometer ukuran kebaikan seorang muslim. Dalam rukun Islam, itu ada ibadah yang setahun, yang seumur hidup sekali. Itu pun kalau kita mampu. Itu pun kalau aman di perjalanan, seperti sekarang ini kan belum aman. Sampai 2 tahun kita ditunda untuk berangkat haji. Kenapa? Nggak aman, karena pandemi. Kenapa pandemi? Kalau dipaksakan bahaya. Jangankan yang pergi, kita aja yang ada di tanah air itu juga bisa kena. Saya ini termasuk alumni COVID, Pak. Alumni COVID-19 gitu.
11 hari, Pak. Ya, kita doakan saja semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mereka meninggal karena COVID, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, pahala, mati syahid. Dan disebutkan itu apa? Pandemi. Dan bagi yang sedang sakit, Allah sehatkan, Allah angkat penyakitnya. Dan bagi yang belum terkena, Allah selamatkan. Mudah-mudahan ini sebagai apa? Ada hikmahnya. Jadi aman. Kalau enggak berangkat haji. Jadi haji itu adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala cuman 1 kali dalam seumur hidup kita. Itu pun kalau aman. Kalau ada ongkos, kalau mampu. Ada ibadah yang setahun sekali. Itu pun kalau kita mampu. Seperti zakat. Zakat mal. Kalau enggak ada apa? Kalau kita enggak punya harta, enggak wajib untuk menzakatkan. Enggak ada hartanya. Ada lagi amalan yang setahun sekali, itu pun boleh kita pilih kalau kita sakit atau safar. Seperti puasa. Man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang lagi sakit di bulan Ramadan, dia sakit, boleh dia qada pada hari-hari yang lain. Tapi yang namanya sholat bukan setahun, bukan seumur hidup sekali, bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, dia setiap hari 5 waktu dan tidak ada tawar-menawar. Beda dengan haji, beda dengan zakat mal, beda dengan puasa, tidak ada tawar-menawar. Baik yang lagi sakit, apalagi yang sehat, wajib melaksanakan ibadah sholat. Dia nggak bisa diri, boleh duduk, nggak bisa duduk, boleh berbaring. Oh, dia lagi safar, melaksanakan perjalanan jauh, ada yang disebut dengan sholat jamak, takdim atau takhir atau qasar. Oh, nggak ada air, susah, kita kekeringan, ada tayamum, sehingga tidak bisa tawar-menawar tentang sholat. Makanya kebaikan seorang itu dilihat dari sholatnya. Dan inilah amalan yang nanti pertama sekali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang hubungannya kepada manusia itu disebutkan dalam riwayat hutang. Makanya hati-hati, hutang itu akan dipertanyakan. Hutang gitu. Kemudian setelah itu wal mizan. Setelah dihitung amalan-amalan kita oleh Allah SWT, lalu ditimbang mana yang beratan ini, amalan baiknya atau amalan buruknya. Kalau amalan baiknya lebih berat, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang amalan kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, khairan yarah, dia akan menjadi manusia yang baik. Dan barang siapa yang amalan keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, dia akan menjadi manusia yang syarran yarah, yang buruk. Maka didata. Sehingga kata para ulama, banyakinlah amalan-amalan kebaikan. Bisa jadi di antara amalan-amalan yang baik tersebut, itu ada amalan yang bisa memberatkan amalan baik kita dan diterima oleh Allah SWT. Jadi jangan segan-segan kita untuk melakukan amalan yang baik. Setelah itu wal haud, kita akan masuk ke dalam haud Rasulullah yang disebut dengan telaga Rasulullah. Dan setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan meminum haudnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad yang akan bisa meminumnya. Disebutkan dalam hadis, man syariba syurbatan la yatma'u fihi abadan. Barang siapa yang meminum sekali minum, la yatma'u abadan, dia tidak akan merasa haus selama-lamanya. Gayungnya saja disebutkan dalam hadis, tahu gayung Pak ya, gayung itu cedukan untuk minum, itu sebanyak jumlah bintang di langit. Berapa Pak jumlah bintang di langit? Ada yang pernah ngitung? Saya juga nggak pernah ngitung Pak. Ya. Saking banyaknya gitu. Ya. Jadi itu bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu siapa di antara mereka yang betul-betul menjadi umat Nabi Muhammad SAW atau hanya sekedar ngaku-ngaku saja sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau mereka betul-betul menjadi umat Nabi Muhammad SAW,
dia akan bisa minum, lancar minumnya. Tapi kalau enggak, akan dihalau. Sampai kata Rasulullah, ya Rasul, ya Allah, huwa ummati, dia itu umatku. Apa kata Allah? Bukan. Engkau tidak tahu apa yang telah dia lakukan setelah engkau meninggal. Nah ini apa? Haud Rasulullah. Setelah itu, wassirat, manusia akan berjembat. Semua manusia, tidak terkecuali, akan berjembat. Kenapa? Karena ketika orang menuju surga, dia harus melalui jembatan. Ketika orang ke neraka juga, dia harus melalui jembatan. Ketika dia menuju surga, dia harus melalui sirat, as-sirat. Dan tergantung bagaimana cara jalannya dia di jembatan as-sirat. Ada yang sekejap seperti kilat menyambar saking cepatnya. Ada yang seperti kuda sedang berlari. Ada yang seperti orang berjalan biasa. Ada yang seperti bayi merangkak. Berapa lama itu bayi merangkak? Lama banget. Ada yang kayak keong deh, begitu apa? Lama banget. Tergantung bagaimana amalan orang tersebut. Kalau dia bersegera untuk melakukan amalan, maka dia juga akan bersegera untuk bisa cepat masuk ke dalam surga. Bagi mereka yang tidak selamat, kecebur. Ya, dari apa? Jembatan, dan di bawahnya ada yang disebut dengan an-nar, api neraka. Makanya semua orang tidak terkecuali dia akan melewati as-sirat. Kemudian proses selanjutnya adalah ada yang dikenal dengan asy-syafa'at. Syafaat. Syafaat yang terbesar adalah asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang besar yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tapi ini tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan segan-segan untuk membaca sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW agar kita bisa mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian wal jannah, pada akhirnya, akhir dari proses tersebut, imma fil jannah wa imma fin nar. Ada kalanya orang bisa masuk ke dalam surga, ada kalanya orang ada yang masuk ke dalam neraka. Tergantung pada akhirnya. Nah, ini akhir ending daripada proses kehidupan setelah kita mati. Dan proses ini kata para ulama lebih lama, lebih panjang daripada proses kehidupan di dunia. Bayangkan itu. Luar biasa. Wa ma a'addallah, dan mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari susahnya proses akhirat nanti. Makanya ada ayat ya di mana ketika Rasulullah membaca inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Surat apa ini? Hah? Surat apa? Ya, inna al-ghasyiyah. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada Allah kita akan kembali. Wa inna alaina hisabahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghisap kita. Ingat, Allah Subhanahu wa taala akan menghisap kita. Kewajiban Allah adalah menghisap kita. Ketika kita baca ini, kita minta kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisaplah saya dengan hisap yang mudah. Kenapa? Karena ada orang yang dihisap begitu lama, panjang, dan sulit. Sampai orang sudah masuk surga, dia masih dihisap aja. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Berarti kita mentadabburkan Al-Quran, kita ngerti. Ketika inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ya, kepada kamilah kata Allah, mereka akan kembali. Dan kewajiban kami kata Allah adalah menghisap mereka. Maka kita minta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar hisab kita menjadi hisab yang mudah. Jemaah sekalian, mana dalilnya bahwa nanti ada hari kiamat? Kita perlu dalil. Jadi hari kiamat itu bukan kreasi dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bukan penemuan, tapi dia ada dalil, ada rujukannya, ada petunjuknya, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an mengatakan innalladzina amanu walladzina hadu was-sabiin
Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasara, was-sabiin, dan orang-orang sabiin. Sabiin ini adalah orang-orang yang menyembah bintang-bintang. Man amana billahi wal yaumil akhir, kalau mereka mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Nih, terjemahannya begitu. Bukan terjemahkan, tuh lihat. Bukan hanya orang beriman. Orang Yahudi juga, orang Nasrani juga, orang Sabiin juga. Mereka akan masuk surga Allah. Bukan begitu maksudnya. Tapi sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabiin, kalau mereka beriman pada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, bukan hanya kepada Allah tapi juga pada hari akhir. Kenapa dua disebutkan? Tidak beriman kepada apa? Malaikat. Karena ini dua-duanya adalah sesuatu hal yang inti. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa amila sholihan, dan beramal soleh. Jadi habis beriman dia beramal soleh. Namun dalam ayat ini bukan berarti rukun iman itu cuma dua, yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi rukun iman disebutkan dalam hadis ada 6. Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Maka kata Allah, maka untuk mereka pahala mereka di sisi Allah, di sisi Rabb mereka, di sisi Tuhan. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan tidaklah mereka merasa takut dan juga tidak bersedih hati. Tidak takut menghadapi kehidupan dunia dan tidak sedih ketika meninggalkan dunia. Ini dalil bahwa nanti ada hari akhir. Begitu juga dalam ayat lain, ayatnya cukup panjang, ya, saya bacakan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب إلى آخر ayat, panjang ayatnya. Laisal birra, bukanlah yang disebut dengan albir. Apa albir? Kalau kita artikan ke dalam bahasa kita, kebaikan, kebajikan. Namun para ulama menyebutkan kata-kata albir itu adalah ismun jami'un fi kulli khairin. Satu nama yang mencakup semua kebaikan. Artinya apa? Ketika seseorang melakukan albir, dia sudah melakukan semua kebaikan. Makanya ketika disebutkan, di mana Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ma huwal ismu? Wa ma huwal birru? Ma huwal ismu? Ya Rasulullah, apa itu yang disebut dengan ismu? Dosa. Kata-kata ismu itu apa? Dosa. Kata Rasulullah, al ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyat tali'a alaihin nas. Yang disebut dosa itu adalah al ismu ma haka fi sadrik. Sesuatu yang kalau kamu melakukannya itu akan merasa resah hati kamu. Bagi orang yang beriman, ketika dia melakukan dosa, dia akan resah, gelisah. Tapi bagi yang mereka tidak beriman, ketika dia melakukan dosa, biasa-biasa aja. Dosa nggak merasa ini. Orang melakukan dosa nggak menjendol ini pala saya gitu. Bukan itu. Dia berasa gelisah hatinya. Wa karihta ayyat tali alainas, dan dia tidak suka kalau manusia itu melihatnya ketika dia melakukan dosa. Kalau orang aja dia nggak mau ngelihat, apalagi Allah SWT. Kalau dia sama orang aja malu untuk melakukan dosa, apalagi apa? Sama Allah SWT. Jadi dia tidak bangga. Jadi orang itu nggak boleh bangga ketika dia melakukan dosa.
Ada yang bangga, semalam aneh mabuk hampir 1 gelas minum. 1 gelas minum mabuk, bangga. Kita jangan menceritakan kejelekan kita kepada orang lain. Jangan bangga untuk menceritakan dosa-dosa kita. Nah, jadi ismu itu adalah orang itu gelisah kita ketika melakukan dosa. Nggak bisa tidur, ninggalin sholat aja ya. Allah, jangan-jangan saya dosanya banyak banget nih, ninggalin sholat. 1 kali sholat aja. Apalagi setiap hari gitu. Nggak bisa tidur gara-gara ninggalin sholat. Makanya ada salah seorang ulama, saya lupa namanya. Kalaulah ya, dosa itu tercium, dosa itu apa? Orang melakukan dosa itu tercium. Ini saya banyak orang yang tidak mau mendekati saya. Artinya apa? Begitu banyaknya dosa yang pernah saya lakukan, sehingga cium aromanya udah gak enak gitu. Tapi untung dosa nggak tercium, Pak. Kalau tercium, insya Allah orang akan menjauhkan kita. Kenapa? Berapa banyak orang melakukan dosa dari mulai bangun tidur sampai mau tidur. Tapi di sana ada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, maka kita perlu untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi albir itu adalah disebutkan al-ismu adalah dosa. Di mana seseorang gelisah ketika melakukannya dan tidak suka kalau orang lain melihatnya. Lalu ma huwal birru? Apa itu yang disebut dengan albir? Ya, makanya disebut birrul walidain ya. Artinya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Bir itu apa? Mencakup semua kebaikan. Ya. Albir kata Rasulullah, albirru husnul khuluq. Bir itu adalah akhlak yang baik. Kesimpulan dari albir itu akhlak yang baik. Kenapa? Karena akhlak yang baik ini merupakan hasil dari semua kebaikan. Akhlak yang baik ini merupakan hasil dari semua kebaikan. Makanya disebutkan di sini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah yang disebut bir itu adalah di mana engkau menghadapkan mukamu ke timur dan ke barat. Kita tidak menghadap ke timur, tidak menghadap ke barat, tapi kita menghadap kepada Allah. Maka Allah mengatakan, walakinnal birra, akan tetapi yang disebut dengan albir adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Pertama itu. Jadi beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wal malaikah, beriman kepada para malaikat. Malaikat itu bentuknya jamak. Tunggalnya itu malakun. Jadi kalau kita sebut malaikat itu banyak. Wal kitab, dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Wan nabiyyin, beriman kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta yang dia suka. Bukan harta yang dia enggak pakai. Kan biasanya, dia beli kasih aja orang tuh daripada enggak dipakai di rumah itu. Udah kasih makan itu daripada makan yang itu dimakan kucing, mendingan kasih. Itu apa? Bukan itu. Itu belum mendapatkan bir. Ada kebaikannya, cuman belum sampai kepada tingkat albir. Kan biasanya kan gitu ya. Ada orang mau kasih makanan, dia kasih makanan tuh. Daripada makan kucing, mendingan kasih orang aja deh. Itu belum albir tuh. Kenapa? Saingannya kucing tuh orang makanannya. Jadi apa? Belum albir. Jadi berilah makanan, apa yang kita makan juga kita kasih orang. Itu yang disebut albir. Jadi beri apa? Memberi makanan, harta yang kita suka. Ya. Begitu juga kepada siapa? Dzawil qurba. Nah, ini yang pertama sekali disebutkan dzawil qurba, kerabat. Artinya apa? Kita memberikan bantuan kepada yang mendekat dulu. Paman kita, tante kita, bibi kita, mungkin kalau dia nggak mampu, encang-encing kita, duluan. Ada ponakan kita yang nggak mampu, kita yang dekat dulu. Kemudian wal yatama, anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa ibnas sabil, orang-orang apa? Ibnu sabil, yang nggak punya apa? Yang nggak punya rumah, ya. Musafir, wasailin, ya. Orang yang minta-minta, ya. Wa fir riqab, orang yang ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan. Wa aqamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan dia memenuhi janjinya apabila mereka janji. Apabila mereka berjanji, dia penuhi janjinya. Enggak apa? Enggak dia pungkiri.
Was-sabirin, dia bersabar. Kapan? Fil ba'sa'i wad-dharra, dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah. Dalam keadaan sempit dan dalam keadaan susah. Wa hinal ba'si, dan ketika dalam berperang dia sabar. Maka kata Allah, ulaika humus shadi, ulaikal ladzina shadaku. Mereka itu adalah orang-orang yang benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi begitu banyak albir. Hasilnya apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Tidaklah dia bisa berakhlak baik kecuali dia melalui beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat, dan selanjutnya. Nah, jadi di sini menjelaskan bahwa wajib bagi kita untuk beriman kepada hari akhir. Ini dalil dari ayat Al-Quran. Kemudian dalil lain juga menyebutkan, kata Allah SWT, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan. Bahwa nanti akan dibangkitkan setelah terjadi proses hari kiamat. Kemudian dalil yang dari Rasulullah SAW, yaitu dalil hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW yang dikenal dengan hadis Jibril. Kenapa? Karena Jibril bertanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan bentuk seperti laki-laki. Maka dikenal dengan hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang anil iman, tentang iman, maka kata Rasulullah, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, satu. Yang kedua kepada malaikat. Yang ketiga kepada kitab-kitabnya. Keempat kepada Rasulnya. Kelima pada hari kiamat. Kelima pada hari kiamat. Jadi beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam, beriman kepada takdir baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan bahwa betapa yang namanya beriman kepada hari kiamat, semua ulama sepakat wajib. Tidak ada khilafiyah tentang ini. Karena ini masalah iman. Kalau iman itu masalah akidah, iman tidak ada khilafiyah. Tapi kalau udah melalui masalah fikih, nah disitulah ada perbedaan pendapat. Tapi kalau iman tidak. Kenapa? Karena dia harus pasti. Namanya iman. Dia bukan dari hasil inovasi. Dia harus ada dalil. Apakah Al-Quran atau hadis. Karena yang tahu tentang hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala siapa? Rasulullah SAW yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu sampai jam berapa ini. Dikit lagi kali ya. Lalu adzabul qabri wa na'imuhu. Ada adab kubur dan nikmatnya. Jadi nanti orang ketika masuk ke kubur, di situ ada adab kubur dan ada nikmat kubur. Jadi bukan hanya sekedar adab kubur saja, tapi apa? Di situ juga ada nikmat kubur. Adab kubur dan nikmat kubur itu sudah disepakati oleh para ulama karena dalilnya sangat kuat. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana setelah ditanya oleh dua malaikat, maka ada kalanya orang bisa mendapatkan nikmat kubur, ada kalanya orang bisa mendapatkan adab kubur. Nikmat kubur dan adab kubur sesuai dengan siapa yang berhak untuk mendapatkannya. Apakah orang tersebut dikubur? Kan ada orang meninggal, dibakar. Dibakar sampai apa? Berdebu sampai jadi abu. Tetap dia mendapatkan apa? Su'alul malaikain, dikubur. Atau ada orang yang dimakan binatang buas, nggak dikuburin. Tetap dia mendapatkan apa? Su'alul malaikain, pertanyaan dua malaikat. Atau ada orang yang tenggelam di air, nggak dikuburin. Tetap dia mendapatkan apa? Mendapatkan su'alul malaikain, soal pertanyaan malaikat. Dia juga mendapatkan apa? Apakah dia mendapatkan adab kubur atau nikmat kubur, walaupun nggak dikuburin. Dalilnya mana? Dalilnya adalah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina
Wa yaf'alullahu ma yasha'. Kata Allah, Allah teguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ya. Allah teguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia maupun di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat.